Selamat pagi Ibu Muti. Pada kesempatan pagi ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan sektor publik pada mata publik. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michael Stephen dengan NIM 2121001. Perkenalkan, nama saya Stephen Siega dengan NIM 2121017. Perkenalkan, nama saya Stefan Yatsu dengan NIM 2121019. Pertama, pendahuluan. Organisasi sektor publik itu rumit dan beragam, sehingga mereka butuh informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen menjadi lebih variatif, akurat, sesuai untuk membuat keputusan yang baik. Akuntan yang bekerja di sektor publik punya tugas penting untuk menyediakan informasi ini, baik untuk keperluan internal organisasi maupun untuk pihak di luar organisasi. Salah satu tugas utama akuntan sektor publik adalah membuat laporan keuangan yang menunjukkan bahwa organisasi itu bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara. Proses pembuatan laporan keuangan ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang berguna untuk membuat keputusan dan menilai kinerja organisasi. Selain data keuangan, organisasi sektor publik juga membutuhkan informasi lain, seperti misalnya indikator kinerja layanan, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Menurut Langendorfer yang dikutip oleh Jilin, akuntansi normatif terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, tipe tujuan dari penyampaian informasi tersebut. Langendorfer menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi serta sosial dari suatu entitas tertentu. Sistem ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi cara terbaik dalam mengalokasikan sumber daya serta mencapai tujuan perusahaan. Organisasi di sektor publik diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan eksternal yang mencakup baik ukuran finansial maupun non-finansial. Laporan-laporan ini meliputi laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba atau rugi, laporan arus kas, neraca, dan laporan kinerja. Meskipun laporan keuangan di sektor publik dapat mengikuti format yang serupa dengan laporan di sektor swasta, perlu adanya penyesuaian untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan sektor publik, termasuk mempertimbangkan aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, laporan keuangan sektor publik tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan laporan sektor swasta, baik dari segi format maupun elemen yang disajikan. Laporan keuangan disusun untuk berbagai tujuan. Dari perspektif manajemen, organisasi laporan keuangan berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja manajemen serta pencapaian organisasi secara keseluruhan. Sementara itu, dari sudut pandang eksternal, laporan ini berperan sebagai bentuk tanggung-jawaban dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dalam sektor swasta, laporan keuangan yang telah diaudit memberikan kepastian terhadap kredibilitas dan kendalanya, sehingga menjadi sumber informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini berupa juga diterapkan di sektor publik, di mana perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan yang diaudit untuk memastikan penyajian informasi yang benar dan wajar. Selanjutnya, B. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, laporan keuangan sektor publik meliputi tujuan dan fungsi berikut.
Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk meyakinkan pengguna, terutama pihak berwenang, bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada masyarakat. Dokumen ini digunakan untuk memantau kinerja, mengevaluasi efektivitas manajemen, serta mengidentifikasi pola atau tren yang berkembang secara bertahap. Selain itu, laporan keuangan menggambarkan pencapaian tujuan organisasi dan memungkinkan perbandingan kinerja dengan organisasi lain yang sejenis. Laporan ini juga menyajikan informasi mengenai biaya barang dan jasa yang diterima, sekaligus menjadi acuan untuk menilai sejauh mana sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan merencanakan langkah-langkah strategis organisasi di masa depan. Selain itu, laporan ini menyediakan data relevan yang mendukung proses pengesahan alokasi dan penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi atau viability. Dengan adanya laporan keuangan, pembaca dapat menilai kemampuan suatu organisasi atau unit kerja dalam menjamin ketersediaan barang dan jasa atau layanan yang berkelanjutan di masa depan. 5. Hubungan masyarakat atau public relations. Laporan keuangan berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang pencapaian organisasi kepada masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan. Di samping itu, laporan ini juga berperan sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak terkait lainnya. 6. Sumber fakta dan gambaran atau source of facts and overview. Laporan keuangan berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang pencapaian organisasi kepada masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan. Di samping itu, laporan ini juga berperan sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak terkait lainnya. Akuntansi dan laporan keuangan dalam organisasi pemerintahan umumnya disusun untuk beberapa tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik, sekaligus menunjukkan tanggung jawab serta pengelolaan sumber daya atau steward. Yang kedua, menyajikan informasi yang mempermudah evaluasi kinerja organisasi dan manajemen secara keseluruhan. Informasi keuangan sangat krusial bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Informasi ini berfungsi sebagai alat ukur untuk membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan, menilai kesehatan keuangan suatu entitas, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta mengukur sejauh mana sumber daya dikelola secara efisien dan efektif. Dalam pernyataan konsep nomor 1 Government Accounting Standard Board atau GASB menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan tujuan utama dari pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini menuntut pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik tentang penggunaan dan tujuan pemanfaatan sumber daya yang telah mereka kumpulkan. Dalam sistem demokrasi, laporan keuangan memegang peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus mampu mendukung pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun bukan satu-satunya sumber informasi, laporan keuangan memiliki peran penting karena kualitasnya dan kemudahan dalam memahaminya. Keputusan di sektor publik seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, seperti pengangkatan pejabat atau pelaksanaan program bantuan sosial. Namun, laporan keuangan sektor publik hanya mencakup data finansial, yaitu informasi yang dapat dinyatakan dalam satuan moneter.
Data non-finansial seperti jumlah penduduk atau kondisi geografis meskipun relevan tidak disertakan dalam laporan keuangan. Secara spesifik, berikut ini adalah tujuan akuntansi dan laporan keuangan bagi organisasi pemerintah. 1. Menyediakan informasi keuangan yang komprehensif untuk menganalisis dan memproyeksikan arus masuk dan keluarnya uang. Yang kedua, kondisi aset dan kewajiban serta kebutuhan pendanaan jangka pendek dalam lingkup pemerintahan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang komprehensif untuk menganalisis dan memproyeksikan kondisi ekonomi suatu pemerintahan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Ketiga, menyediakan informasi keuangan, memantau kinerja, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kontrak yang tertunda, serta UU lainnya. Yang keempat, menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan, menganggarkan, dan memperkirakan dampak dari penggunaan sumber daya terhadap keberhasilan program. Yang kelima, menyediakan informasi untuk nilai kinerja manajerial dan organisasi yang mencakup mengidentifikasi dan membandingkan biaya yang terkait program, fungsi, dan aktivitas pemerintahan dengan kriteria yang telah ditetapkan, kinerja pada periode sebelumnya, serta kinerja unit pemerintahan lainnya untuk memudahkan analisis dan evaluasi, menilai tingkat efisiensi dan efektivitas biaya dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi pemerintahan, menilai hasil dari program, aktivitas, dan fungsi tertentu dalam unit pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan atau Sumber daya keuangan jangka pendek. Ketersediaan dana jangka pendek sangat krusial bagi pemerintah untuk membiayai operasional rutin dan memastikan kelancaran pelayanan publik. Namun, seringkali sumber daya ini tidak tersedia secara langsung, sehingga tidak dapat digunakan secara luas. Sumber daya keuangan jangka pendek yang siap digunakan mencakup kas yang ada baik di tangan maupun di bank. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan seperti pinjaman untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai ketersediaan dana ini untuk menilai kemampuan pemerintah dalam membiayai transaksi dan membayar utang yang jatuh tempo. Masalah likuiditas dapat mengganggu atau bahkan menghentikan pelayanan publik. Oleh karena itu, informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengevaluasi solvabilitas, likuiditas, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga kelangsungan pelayanan. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Nilai ekonomi suatu negara pada suatu titik waktu dapat diukur melalui nilai bersihnya, yaitu selisih antara total aset dan total liabilitas. Negara sebagai entitas ekonomi memiliki kekayaan, utang, dan terlibat dalam berbagai transaksi ekonomi. Di sisi lain, negara juga berperan sebagai entitas politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memahami pemerintah sebagai entitas ekonomi terkait dengan konsep nilai bersih, yang sangat penting dalam menilai kondisi ekonomi pemerintah. Data ini digunakan oleh pemerintah dan konstituennya untuk membuat keputusan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya ada ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pemerintah terikat pada hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya yang berlaku. Pemerintah wajib mematuhi undang-undang, peraturan, letter of intent, memorandum of understanding, serta dokumen lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Menurut Mardiasmo, terdapat tanggung jawab kolektif dari masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, dan pemberi bantuan untuk mengawasi penggunaan sumber daya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketentuan terkait, dan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, ada perencanaan dan penganggaran. Perencanaan keuangan, perhitungan biaya program, dan penyusunan anggaran memerlukan data akuntansi. Anggaran berperan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang menetapkan tujuan serta mengatur alokasi dana yang disetujui oleh legislatif. Masyarakat dapat mengevaluasi anggaran pemerintah melalui proses penganggaran. Menurut Mardiasmo, akuntansi diperlukan untuk memperkirakan biaya, memprediksi kondisi ekonomi, dan memilih program yang sesuai dengan kapasitas pemerintah.
Selanjutnya ada kinerja manajerial dan organisasional. Karena pemerintah bukanlah sebuah perusahaan, laba tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja pemerintah. Program yang menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada biaya tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik, karena perlu dipertimbangkan apakah tarif yang dikenakan terlalu tinggi atau apakah kualitas pelayanannya sudah memadai. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur kinerja yang lebih cepat, seperti biaya program, efisiensi, dan efektivitas, karena laba bukanlah indikator yang relevan. Akuntansi sektor publik berperan dalam menentukan biaya, efisiensi, dan efektivitas program. Namun, mengukur efisiensi menjadi sulit karena output sektor publik yang lebih bersifat intangible. Dengan demikian, untuk menilai keberhasilan suatu program, lebih sering digunakan ukuran efektivitas yang mempertimbangkan seberapa baik program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan seberapa efisien biaya yang digunakan. Pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan barang dan jasa publik, tetapi juga harus memastikan distribusi beban biaya yang adil kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah menjadi alat penting untuk mengevaluasi apakah prinsip keadilan dalam pembagian beban biaya telah terpenuhi. Selanjutnya, ada tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Sebagai bagian dari upaya membangun kerangka konseptual akuntansi, FASB pada tahun 1980 mengeluarkan SFAC nomor 4 yang merumuskan tujuan pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Tujuan tersebut menurut Mardiasmo, Nordiawan, dan Bastian, yang pertama itu menyediakan informasi yang relevan bagi para pihak yang memberikan dukungan finansial, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang memungkinkan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan dan kemampuan organisasi untuk terus beroperasi dan memberikan layanan tersebut di masa depan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik para manajer menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola organisasi. Yang keempat, memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan organisasi termasuk jumlah aset, hutang, modal, serta transaksi yang mempengaruhi perubahannya. Yang kelima, menyajikan informasi mengenai hasil pencapaian organisasi dalam suatu periode, termasuk perubahan total aset dan hasil yang keluarnya dari kegiatan operasional. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber dana yang masuk ke organisasi, penggunaan dana tersebut cara organisasi memperoleh dan melunasi hutang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Yang terakhir, menyediakan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami sehingga pemakai dapat mengerti informasi keuangan yang disajikan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Menurut Mardiasmo, Sujarweni, dan Arvin, berbagai pihak yang berkepentingan dalam organisasi sebagai calon pengguna laporan keuangan sektor publik. Dan mencatat 10 kelompok pemakai, yaitu pembayar pajak, pemberi dana, investor, pengguna layanan, karyawan, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Klasifikasi ini didasarkan pada peran mereka dalam menyediakan keuangan, tenaga kerja, dan pengawasan alokasi sumber daya. Sementara itu, Anthony mengelompokkan pemakai laporan keuangan sektor publik ke dalam 5 kategori: lembaga pemerintah, investor, dan kreditur, pemberi sumber daya, badan pengawas, dan konstituen. Dalam klasifikasi ini, pemilih, pembayar pajak, dan karyawan dimasukkan ke dalam kategori konstituen. Sementara pemberi dana jangka panjang dimasukkan ke dalam kategori pemberi sumber daya. Hanley mengidentifikasikan 12 kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik. Kelompok-kelompok tersebut meliputi anggota legislatif, masyarakat sebagai pemilih dan pembayar pajak, pelanggan, karyawan, regulator, pemberi pinjaman, donor,
investor, serta kelompok lainnya yang memberikan dukungan. Menurut Mandiasmo, Nordiawan, dan Hertianti, serta Borgonovi dan Anesi Pesina, pemakai laporan keuangan dibagi menjadi 8 kategori. Pembayar pajak, masyarakat, pengguna jasa, perusahaan, bank, lembaga internasional, investor asing, generasi mendatang, dan manajer publik. Namun, menurut Mardiasmo dan Nordiawan dan Hertianti, mengelompokkan pemakai laporan keuangan pemerintah ke dalam tiga kategori utama, investor dan kreditur, badan legislatif, dan pengawasan, serta masyarakat yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen Siega. Baiklah, selanjutnya yaitu hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui, yang mencakup hak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah, hak untuk mengetahui keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang terakhir itu hak untuk memahami alasan dibalik kebijakan dan kepatuhan tertentu. Yang B, hak atas informasi yang mencakup hak untuk mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai isu menjadi perdebatan publik. Yang ketiga itu hak untuk didengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hak atas informasi keuangan ini merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas publik yang mengharuskan organisasi publik untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan yang transparan. Kebutuhan informasi bagi pemakai laporan keuangan pemerintah dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan publik memiliki hak untuk mengetahui secara jelas berapa biaya yang harus mereka keluarkan, serta kualitas layanan yang akan mereka terima. Yang kedua yaitu masyarakat yang memberikan kontribusi finansial kepada negara atau lembaga tertentu ingin mengetahui dengan jelas bagaimana dana yang mereka berikan digunakan atau dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu mereka yang memberikan kontribusi finansial baik melalui pajak maupun donasi berharap mengetahui dengan jelas bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan. Kreditur dan investor memerlukan informasi yang cukup untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam membayar utang, mengelola aset, dan menjaga stabilitas keuangan. Yang kelima yaitu parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan yang transparan dan akurat untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan laporan keuangan negara tidak mengandung kekeliruan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara. Dan yang terakhir yaitu sebagai bagian dari sistem informasi manajemen, data akuntansi sangat penting bagi manajer publik dalam merancang strategi, mengontrol operasional, mengukur keberhasilan program, dan membandingkan kinerja organisasi dengan standar yang diterapkan. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta berbeda dengan laporan keuangan pemerintah. Jenis laporan, komponen-komponennya, tujuan dan metode akuntansi yang digunakan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Salah satu perbedaan utama antara kedua sektor adalah bahwa keduanya memerlukan peraturan akuntansi keuangan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam siklus akuntansi antara kedua sektor tersebut. Perbedaan yang
pertama yaitu pada laporan keuangan sektor publik yaitu fokus pada finansial dan politik, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta fokus pada finansial saja. Pada laporan keuangan pemerintah, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial. Pada laporan keuangan ke pada laporan keuangan pemerintah, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan pada laporan keuangan swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Laporan keuangan pemerintah berfokus pada bagian organisasi, sedangkan laporan keuangan swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Laporan keuangan pemerintah fokus pada melihat ke masa depan secara detail, sedangkan laporan keuangan sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Laporan keuangan pemerintah yaitu aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan laporan keuangan sektor swasta aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal dan Praktik Akuntansi. Perbedaan dari laporan keuangan persamaan dari laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan sektor swasta yaitu sama-sama berperan sebagai hubungan masyarakat. Laporan keuangan lembaga pemerintah tidak difokuskan pada organisasi secara keseluruhan. Sebaliknya, laporan tersebut lebih menekankan pada unit kinerja pemerintah yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan anggaran independen, dengan fokus pada tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan politik dan isu kenegaraan. Berbeda dengan sektor publik, sektor swasta menghadapi tantangan dalam menerapkan fokus jangka panjang secara rinci karena adanya ketidakpastian pasar. Laporan keuangan sektor swasta harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen. Audit serupa juga diperlukan untuk laporan keuangan sektor publik, namun dengan cakupan yang lebih luas, mencakup audit keuangan, kepatuhan, dan penilaian efisiensi atau value for money. Auditor independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik dapat ditunjuk oleh Dewan Legislatif untuk melakukan audit terhadap pemerintah jika laporan keuangan tidak memadai. Hal ini dapat berdampak negatif antara lain, yang pertama, kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara menjadi berkurang. Investor enggan berinvestasi karena laporan keuangan yang tidak stabil yang meningkatkan resiko investasi. Yang ketiga, pemberi donasi mengurangi atau menghentikan dukungan mereka. Yang keempat, informasi yang keliru dalam menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan yang tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengatur elemen-elemen relevan untuk setiap unit kerja yang dilaporkan, yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasional. Kebijakan ini juga harus mencangkup pengungkapan serta penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten. Diharapkan pemerintah akan menyediakan informasi tambahan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu metode pengukuran dan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu kebijakan terkait penghapusan atau penghentian aktivitas internal unit kerja yang tercatat dalam laporan aktivitas. Yang ketiga yaitu kebijakan mengenai kapitalisasi aset dan penilaian nilai ekonomi aset untuk menghitung biaya depresiasi. Penjelasan mengenai jenis transaksi yang termasuk dalam penerimaan program serta kebijakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Dan yang terakhir yaitu pemerintah harus mengungkapkan secara rinci
dalam catatan laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan terpisah dari yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang seperti obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan hukum, dan lainnya juga harus diungkapkan secara jelas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan saat kami melakukan